pasti sudah tahu banget sama istilah begal. Ulah begal makin menjadi-jadi di zaman sekarang. Tapi sebenarnya begal itu sudah ada dari zaman dahulu. Roy pernah menghadapi kasus arwah penasaran karena begal. Bu, katanya di sini banyak begal ya, Bu. Bantu-bantu doa ya, Bu. Masa sih? Awas! Bang, gimana sih? Neng, ngapain di tengah jalan? Udah bosan hidup ya? Sayang, cepetan dong. Aku nggak sabar mau lihat hadiahnya nih. Sabar. Udah boleh buka belum matanya? Jangan ngintip dulu ya. Lama deh. Ntar, dikit lagi. Cepetan. Oke, sekarang boleh buka matanya. Sayang, ini kan kamera yang aku mau. Ya? Oh, makasih banget ya. Emang proyek kamu udah berhasil ya? Ini kan harganya mahal banget. Udah, nggak usah mikirin itu. Kalau buat nyenengin kamu, pasti rezekinya ada aja. Kamu bisa aja deh. Makasih banyak ya sayang, aku suka banget deh. Sama-sama. Jadi kita coba yuk. Ya. Aku coba foto kamu ya. Kok aku di foto sih? Gak apa-apa, aku cuma fotoin kamu, gak apa-apa. Ya udah. Cheese. Keren nggak? Keren. Bagus banget. Bagus lah kan? Makasih ya sayang. Sama. Coba lagi nggak? Giliran, aku aja. Nggak mau. Kamu di foto. Ayo. Sekali lagi ya. 1, 2. Gimana? Bagus nggak? Bagus lah. Teknologi di zaman tahun 90-an jelas beda dibanding zaman sekarang. Dulu belum ada kamera di handphone. Yang paling canggih ya pakai kamera pocket yang hasilnya bisa langsung dilihat. Ih, Simon mana sih lama banget. Udah dibilangin ada yang mau aku kasih tahu juga. Kamu ngeliatin apa sih, Roy? Awas Kak! Apaan sih? Kok usil banget jadi anak kecil? Kak dalam bahaya. Ada sesuatu di tas kakak yang akan membawa malapetaka. Sesuatu apaan sih? Kamu jangan ngaco deh. Emangnya di tas aku ada apaan sih bakal bikin sampai ada malapetaka segala? Tas aku tuh cuma ada kamera, tahu nggak? Bu, lain kali anaknya diajarin sopan santun ya sebelum diajak keluar ke rumah. Maaf ya, anak saya nggak bermaksud nggak sopan. Dia cuma mau ingetin aja kok. Sin, lu ganggu? Enggak, cuma anak-anak. Udah yuk. Udah pulang yuk. Bentar, Ma. Nih, kamu lihat deh. Masa semua hasil foto di kamera ini tuh jelek banget? Jangan-jangan kamu ngasih aku kamera bekas ya? Sayang, masa aku ngasih hadiah ke kamu kamera bekas? Ya nggak mungkin lah. Tapi ntar deh, kalau dilihat dari hasilnya, kenapa kayak gini ya? Gimana aku tahu kan kamu yang ngasih aku? Tapi saya mungkin kamu belum terbiasa makainya, jadi kamu nggak tahu settingannya mana yang bagus. Kok kamu ngeraguin aku sih? Udah kita coba sekarang ya. Kalau kamu nggak percaya nih. Oh. Leher kamu kenapa? Nggak tahu nih udah 2 hari nggak enak leher aku. Ya pokoknya nggak enak aja deh. Paling masuk angin doang kali. Ini aku pijitin mau nggak? Udah sini. Pelan-pelan. Sakit banget ya? Iya.
Woi, dikit lagi, Jap. Dikit lagi, Jap. Ya. Dit, lampunya mati, Dit. Dit, Dit. Setan, bro. Setan. Itu. Pokoknya dia. Lu berdua begal, ngapa takut setan? Nih, kamu pernah mati? Ya, pokoknya Itu dia, bro. ya itulah pokoknya, bro. Lama lu ngomong. Gue sakit lagi. Gimana? Lama banget ngomongnya. Gua masuk duluan, bro. Gua dulu. Kayak ada yang mainin kamera. Pasti si Santi nih. Tapi kan Santi lagi nginep di Surabaya. Mama sama Papa juga nggak mungkin. Mana bisa mereka mainin kamera aku? Ma, Papa. Kok mati lampu sih? Kamu siapa? Kok kamera aku ada di sini sih? Itu tadi siapa ya? Sinta sebetulnya tidak bersalah, tapi dia jadi ikut kena teror arwah penasaran itu. Sinta benar-benar ketakutan. Dia nggak tahu kenapa arwah itu terus-terus mengganggunya. Aduh, Simon angkat dong. Simon, kamu di mana? Kamu ke rumahku dong sekarang, aku takut banget, please. Iya. Sekarang juga aku kesana ya. Ya udah cepetan ya, Mon ya. Makasih ya. Sinta kenapa, bro? Gue nggak tahu nih. Tadi pas dia telepon, suaranya panik banget. Jat, Tok, gue cabut duluan nih. Hati-hati ya. Yoi. Dit, lo belum mau balik? Belum, pulaunya aja belum selesai. Gue duluan ya. Dasar cemen lo. Mending lu pulang. Bobo cantik. Gue ingetin lo hati-hati ya sendirian. Horor, bro. Cinta? Bukannya tadi lo suruh Simon ke rumah lo? Muka lo pucat banget. Gua ambil minum dulu ya.
bisa sih? Tetep aja gak bisa. Aneh. Kayak ada aura gelap. Baru pertama kali kayak gini. Mana si Sinta? Udah datang gak bilang-bilang, pulang gak pamit. Lah. Setan. Mati lampu lagi. Gas. Mas, ini ada apa ya? Itu tabung gas meledak. Dito. Mas malam kemana sih, Mon? Kok nggak datang? Aku tuh ketakutan tau nggak? Aku dateng kok. Asal kamu tahu ya, pas aku mau ke rumah kamu, aku diganggu setan. Hah? Digangguin setan? Jadi kamu juga digangguin? Iya. Aku tuh semalam digangguin tau nggak sih? Makanya aku ketakutan. Sama kalau gitu. Aku nggak ngerti deh kenapa ya akhir-akhir ini aku kena teror kayak gini. Kamu gimana, Jat? Iya. Enggak maksudnya sih. Tapi kenapa aku sama Simon digangguin ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Ya mungkin kita lagi capek kali. Oh ya, aku mau ke base camp nih. Mau beresin puing dapur. Kamu mau ikut? Kayaknya aku pulang aja deh, nggak apa-apa kan? Udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya, kalian juga ya. Ya, Jat. Kayaknya ada yang aneh deh sama mereka berdua. Tapi apa ya? Mon. Apa ini semua ada hubungannya sama wanita itu? Udah deh. Lu nggak usah mikir aneh-aneh. Gua ngerti emang Dito kematiannya nggak wajar. Tapi nggak usah disangkut sama hal kayak gitu-gituan. Gua nggak mau nasib gua sama kayak Dito. Kalau lo nggak mau nasib sama kayak Dito, gue bisa aja nih pikir lo bernasib sama kayak Dito. Karena gue muak sama omongan lo. Oh, lu mau bunuh gua sama kayak lu bunuh wanita itu. Lu yang bunuh orang sampai akhirnya satu persatu dari kita akan mati. Lo denger baik-baik. Kita semua nikmatin hasilnya. Itu artinya semua tanggung jawab, bukan gue doang. Enak aja. Oma, tapi lu yang membunuh, bukan gua sama Dito. Roy, harus cari tahu di mana keberadaan kakak itu. Kamu
tenang aja ya sayang. Mama dari sini, kamu gak usah takut lagi. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Pokoknya aku gak mau lagi ditinggalin sama mama ya. Aku gak mau sendirian, aku takut, Ma. Iya. Sinta, kamu kenapa sih, Sin? Kayak jalan tahun kayak gitu sih? Ini beneran mama kan? Iya. Ma, tadi tuh aku meluk mama di kamar. Tapi tiba-tiba berubah jadi hantu, serem banget. Cinta takut, Ma. Sinta, papa sama mama itu baru aja pulang, Nak. Jadi nggak mungkin kamu memeluk mama. Untuk mama, Sinta juga nggak ngerti. Kenapa ya Sinta diteror sama hantu itu terus? Padahal Sinta nggak ngerasa ada hubungan apa-apa sama hantu itu. Ya sudah, kamu tenang aja ya. Di sini ada mama sama papa. Iya, sayang. Pokoknya aku nggak mau ditinggalin sendirian lagi sama mama sama papa ya. Iya. Sinta takut banget. Kamu tenang aja. Ya, kamu tenang ya. Padahal Roy cuman ketemu sekali sama Sinta. Dan waktu mereka ketemu, Sinta marah-marah sama Roy. Tapi Roy nggak bisa tenang. Dia kepikiran Sinta karena tahu Sinta dalam bahaya. Keluhannya apa ya, Pak? Jadi gini, Dok. Leher saya ini udah beberapa hari sakit terus, Dok. Rasanya tuh kayak berat banget. Udah saya pijet, udah saya urut, pokoknya udah semuanya deh. Tapi tetap sakit, Dok. Kira-kira leher saya kenapa ya, Dok ya? Coba sekarang ditimbang dulu ya. Dok, ini timbangannya rusak ya? Timbangannya nggak mungkin rusak, Pak. Tapi kan saya nggak mungkin seberat ini, Dok. Dok, dokter kenapa? Saya nggak mungkin seberat ini, Dok. Ini timbangan sama dokter sama-sama ngaco. Maaf, Pak. Mungkin Bapak coba ke klinik lain saja. Anggap saja Bapak nggak pernah ke klinik ini ya, Pak. Emang dokter nggak beres. Loh, kamu tuh yang waktu itu bilang sama aku kalau aku akan kena malapetaka, iya kan? Iya, Kak. Ya ampun, aku minta maaf banget ya. Waktu itu aku udah bilang kamu tuh anak aneh. Ternyata bener-bener kejadian sama aku semuanya. Ya, Kak. Nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang kita udah ketemu. Siapa yang datang, Sin? Ini mah, ntar deh aku jelasin di dalam ya. Yaudah sekarang kita masuk dulu ya. Yuk. Silakan masuk. Sebenarnya waktu itu aku lihat Kakak dalam bahaya. Dan itu kejadian beneran, Kak. Iya. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku tuh diteror sama hantu perempuan. Pokoknya serem banget deh. Tapi aku tuh bener-bener gak ngerti sebenarnya aku salah apa sama dia. Kak. Kakak masih nyimpen kamera pocket itu kan? Ada. Sebentar ya. Ini Roy. Ya, Kak. Minggir! Buka mulutnya. Buka mulut. Ambil duitnya. Jangan ambil tas itu! Jangan! Jangan ambil tas itu! Kalian boleh ambil semuanya, tapi jangan! Wah, pas banget nih. Sinta lagi pengen kamera. Rezeki anak soleh. Aku mohon, kalian boleh ambil semuanya, tapi jangan kamera itu! Lo mau kamera ini balik? Ya? Ambil kalau bisa. Mon, udahlah. Duit sama motor udah lebih dari cukup. Apaan sih lo? Lo tahu kan? Apa yang udah gua ambil, nggak akan gua balikin. Itu hadiah dari orang tua saya. Wah. Tolong kembalikan. Sikil. Mon! Lu gila ya? Kita ini begal bukan pembunuh, bro. Lo berdua semua berisik. Mending lu sekarang bantuin gua ngamanin tuh cewek. Buruan!
Memangnya apa yang salah dengan kamera itu, Roy? Kamera ini hasil pembegalan pacar kakak. Dia dapat kamera ini bukan karena dia beli, tapi dari pembegalan, Kak. Bahkan dia sampai bunuh cewek yang dia begal. Enggak mungkin. Simon itu pacar aku dan dia itu pengusaha. Enggak mungkin dia ngebegal orang. Tapi itu faktanya, Kak. Jadi selama ini Simon bohongin aku. Terus apa yang harus anak saya lakukan supaya tidak diganggu lagi? Sinta shock berat waktu Roy ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata selama ini Simon sudah bohongin Sinta. Kebohongan dan kejahatan yang dilakukan Simon bikin Sinta terseret masalah dan diteror oleh arwah Mina. Arwah Mina yang ingin balas dendam. Apa bener ya ceritanya Roy soal Simon? Aduh, pengen pipis lagi. Ma bangun, Ma. Sendiri aja kali ya. Loh, kok lampunya mati sih? Lepasin aku, lepasin. Kamu kenapa, Sinta? Kamu kenapa? Mama, Sinta takut. Sinta didatangin lagi sama hantu itu, Ma. Sekarang kamu balik ke kamar lagi ya. Biar mama sama papa menjagain kamu nanti. Iya sayang, kamu tenang aja. Sekarang nggak ada lagi yang gangguin kamu. Iya, udah. Simon. Sayang, Aku balikin barang pemberian kamu. Dan mulai sekarang kita putus. kamu kenapa sih? Belum sarapan ya? Kok pagi-pagi udah marah? Udah deh, kamu gak usah so manis sama aku. Aku tuh udah tahu siapa kamu sebenarnya. Maksud kamu apa, sayang? Aku tuh udah tahu kalau kamu itu begal. Dan aku tuh gak mau punya pacar begal. Ngerti? Hei, kamu jangan sembarangan ngomong. Kan kamu belum ada buktinya kalau Kini emang begal. Udah deh, kamu gak usah ngelak lagi. Pokoknya mulai sekarang hubungan kita udahan. Ngerti? Sinta, dengerin aku dulu dong ya. Sinta! Bocor dari mana sih? Siapa yang bocorin ke Sinta kalau gue jadi begal ya? Sampai gue tahu orangnya. Bikin cacat seumur hidup. Foto apaan nih? Mata doang setengah lagi. Enggak. Gue pasti salah lihat. Ya, gue salah lihat. Perasaan Roy enak banget. Roy gak bisa tidur. Ampun. Ampun. Apa sih kamu? Papa,
Ngagetin aja sih. Apa kok diteriakin? Berisik amat sih malam-malam teriak-teriak, ha? Papa nih mah, ngagetin orang aja. Apaan Papa ngagetin kamu? Kan Papa datang cuma mau ngecek kamu udah tidur apa belum. Kamunya aja yang kagetan kayak kakek. Udah sama aja berdua bapak sama anak nih. Udah kamu tidur, besok kamu gak bisa sekolah lagi. Dibangunin susah. Roy gak bisa tidur mah. Perasaan Roy gak enak banget. Kayaknya akan ada korban lagi deh. Gak ada waktu lagi mah, Pak. Kita harus bantuin. Bantuin siapa? Terus ini Roy, kamu Roy, kemana kemana? sih? Ini udah malam, Roy. Le. Astaga, bocah ini. Bocah ya. Tolong! Kak, kakek baik-baik aja kan? Ada setan. Mas tenang dulu mas. Ikut kita masuk ke dalam yuk. Ya Kak, Roy akan bantu. Anak kecil, bisa apa kamu? Biar dia masih anak kecil, dia pasti bisa bantu kok. Alah, saya nggak percaya. Tolong! Tolong! Ampun, bukan gue yang bunuh lo. Ampun. Mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ampun. Bukan gue yang bunuh lo, ampun. Jangan ganggu gue. Ampun. Orang itu dalam bahaya. Ya terus, dianya aja nggak mau kamu bantu. Percaya sama kamu aja enggak? Papa nggak bisa maksa lah. Ya, tapi kan kasihan. Kita tuangin ya, Pak. Nah. Lepasin gua, Pak. Ayo dong, Pak. Nah. Dadak lagi. Suara apa itu? Hah? Suara yang dari situ, Pak. Nah. Ayo kita ke sana. Mana sih suaranya? Harusnya nggak jauh dari sini, mah. Roy sudah berusaha menyelamatkan Ajat. Sayangnya arwah penasaran Mirna lebih dulu muncul dan mencabut nyawa Ajat. Semua itu bikin Roy terpukul. Sinta juga makin tertekan. Dia takut teror Mirna nggak akan berakhir. Kok bisa ada di sini sih? Udah aku balikin ke Simon. Nggak mungkin kalau Simon yang naruh kamera itu di sini. Aku harus ketemu Roy. Aku harus kasih tahu semuanya. Udah jatuh korban lagi. Barusan Roy lihat teman pacarnya kakak meninggal dunia. Maksud kamu temannya Simon ada yang meninggal lagi? Iya. Tadi kami menemukan teman pacar kamu itu tergeletak di jalan. Mungkin target selanjutnya Kak Simon. Roy, sepertinya bukan cuma Simon. Gimana kalau aku juga jadi target hantu itu selanjutnya? Kenapa kamu mikir kayak gitu? Kamu kan gak ada hubungannya sama masalah ini. Iya sih, tapi gini loh Tan. Sebelumnya aku udah pernah ngembaliin kamera ini ke Simon. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kamera ini balik lagi ke aku. Jadi kakak juga dihantui. Roy, kamu tolongin kakak ya. Kakak nggak mau lagi dihantuin sama hantu itu. Tolongin kakak sampai selesai ya Roy ya. Pinjam kameranya, Kak.
Pokoknya Bapak nggak terima anak Bapak dibunuh oleh begal-begal itu. Sudah Pak, sudah. Kalau Bapak marah begitu, arwah Mirna tidak akan tenang Pak di sana. Bagaimana dia mau tenang? Dia dibunuh oleh begal-begal itu. Sudahlah Pak, mungkin jalan takdirnya Mirna seperti itu. Kita harus ikhlas menerimanya Pak. Pokoknya Mirna harus balas dendam. Mirna harus buat perhitungan terhadap begal-begal itu. Balas dendam. Apa yang kamu lihat, Roy? Kamu tahu gimana caranya biar kakak nggak diganggu lagi? Kita harus ke rumah orang tuanya Kak Mirna. Tapi rumahnya di Bogor. Dan juga kalau kita pergi ke sana, Kak Simon lebih bahaya. Arwah Kak Mirna akan mengincar Kak Simon. Kayaknya memang Simon juga pantas dapat ganjaran itu. Ini semua kan gara-gara ulahnya dia. Walaupun dia udah banyak berbuat karena buruk, tapi kan tetap aja kita nggak boleh tinggal diam dan biarin dia dalam bahaya. Apalagi dia butuh pertolongan. Benar kata Roy. Siapa tahu dengan cara ini, ya Simon bisa berubah. Ya, setuju. Kalau memang masih ada cara untuk menyadarkan Simon supaya dia bisa bertobat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kenapa nggak kita coba? Hah? Ajat meninggal? Wah! Kenapa lo bunuh teman-teman gua? Hah? Pergi! Pergi! Tolong! Pergi! Pergi! Kita nyari kemana lagi, Roy? Udah muter-muter nih dari tadi. Iya Roy, kayaknya kita nggak usah lanjutin cari Simon lagi deh. Kita nggak boleh berhenti di sini. Roy yakin, Roy ngerasain kalau Kak Simon itu udah deket. Kamu coba lagi deh Roy, pakai mata batin kamu. Siapa tahu kamu bisa nemuin lokasi pastinya Simon ada di mana. Iya mah. Kak Simon, udah gak terlalu jauh kok dari sini. Dia ada di sebelah sana. Pergi! Aku akan membuatmu menderita lebih dari teman-temanmu. Tunggu. Panggil ambulans, Pak. Cepet, Pak. Telepon Oh iya. Kak Simon lebih baik bertobat, minta maaf kepada orang yang udah kakak celakai. Simon kayaknya masih shock banget, belum bisa diajak bicara. Aduh Roy, kakak harus gimana dong Roy? Kakak takut kalau kakak diteror terus-terusan sama hantu itu nanti nasib kakak bakalan sama kayak Simon. Sekarang kita ke Bogor. Kita harus ke rumah yang Roy pakai mata batin Roy itu. Apa-apa mau kan nganterin Roy? Udah jam berapa ini? Ntar nih anak gak tidur semalaman. Tapi situasinya ini sudah mendesak, Ma. Kalaupun dia pulang dan mesti tidur, juga nggak mungkin akan bisa. Masa Mama nggak tahu Roy sih? Ya udah Pak, Mah,
Sinta, kita berangkat yuk. Ya udah yuk. Ayo. Kami mengira Mirna langsung membunuh Simon. Ternyata pembalasan Mirna lebih pedih dari yang kami bayangkan. Mirna berniat bikin Simon mati perlahan. Apa-apa bilang. Bensin habis kan gara-gara kita muter-muter dari tadi. Jadi mogok sekarang. Papa sih bukannya beli bensin yang banyak. Tapi Roy, gimana ya? Kita tuh masih jauh banget dari rumah warga. Mana sepi banget lagi. Tapi kenapa Roy ngerasain ada aura negatif sini? Jangan-jangan ada hantu yang mau ganggu kita. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, hentikan kekuatan itu. Biarkanlah kami pergi dengan aman. Kayaknya arwah Kak Mirna gak mau kita sampai ke Bogor sebelum Kak Simon meninggal. Lebih baik sekarang kita harus cepat sampai ke rumahnya Kak Mirna. Ya udah yuk. Ayo Pak, Ma. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Saya dan istri saya mau membawa anak saya ini, Roy, karena ada yang mau dibicarakan dengan Bapak. Pak, kayaknya anak Bapak selama ini gentayangan, Pak. Jangan sembarangan kalau bicara ya. Hati-hati ya kalau bicara. Roy, nggak sembarangan, Pak. Roy serius. Roy yakin banget kalau arwah anak Bapak itu gak tenang. Dia bergentayangan. Dan semua itu karena kelakuan Bapak. Pergi kamu! Pergi! Jangan kasar ya kalau ngomong anak saya ini ngomongnya baik-baik loh. Anak saya niatnya itu cuma membantu kok. Mereka benar, Pak. Sampai kapan jenazah kita ditelantarkan seperti ini, Pak? Sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai kapan, Pak? Mirna, maafkan Ibu, nak. Seharusnya jenazah kamu udah dimakamkan. Itu jenazah Mirna. Dia anak saya. Ternyata ini penyebab arwah Mirna gentayangan. Suami saya amat terpukul setelah meninggalnya Mirna. Dia pun nggak mau untuk menguburkan Mirna. Saya udah coba untuk membujuk, namun dia nggak rela untuk mengantarkan jenazah anaknya ke liang lahat. Maafkan Ibu, Mirna. Maafkan Ibu. Seharusnya jenazah kamu sudah dimayamkan. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Malam itu kita semua menyaksikan hal yang begitu dramatis. Jarang kita temuin jenazah yang belum dikuburkan karena keluarganya belum merelakan. Lepasin!
Pinggir, Sus. Saya nggak mau di sini, Sus. Pinggir. Enggak, Pak. Saya nggak mau di sini berat. Pinggir, Sus. Ah! Pak! Om, Tante, sebaiknya Om sama Tante segera kuburkan jasadnya Kak Mirna. Lagian Kak Mirna udah membalas dendamnya kan? Maksud kamu, semua begal-begal yang telah membunuh Mirna telah mendapat balasan yang setimpal? Semua udah dapat dendamnya dan meninggal dunia. Tapi hanya satu orang yang belum meninggal dunia. Namanya Kak Simon. Tapi sekarang dia jadi kayak orang gila. Sudah, Pak. Sudah. Ikhlaskan kepergian anak kita. Kuburkan dia, Pak. Agar arwahnya tenang. Sebagai orang tua, saya paham betul apa yang Pak Sardi rasakan. Kita semua pasti pengen anaknya bahagia. Tapi kalau Mirna terus-terusan gentayangan, dia nggak mungkin akan tenang. Mas, kenapa Mas? Setan! Akhirnya jasad almarhumah Mirna udah bisa dimakamkan. Iya, Kak. Sekarang Kak Mirna gak akan ganggu Kakak lagi. Makasih ya, Roy. Berkat kamu semuanya udah beres. Sama-sama, Kak. Oh iya, jadi sekarang kamera ini udah bisa kakak pakai dong. Kenapa sih? Ya Kak, kenapa? Kok tiba-tiba teriak kayak gitu? Ini Roy. Gimana bisa ada foto seperti ini? Kak Mirna. Apa mungkin ini perbuatannya almarhumah Mirna? Apa Mirna yang melakukan semua ini? Kak Mirna terlalu dendam sama Kak Simon. Karena Kak Simon yang udah begal dia. Apakah Mirna setelah ini akan tenang? Dendam Kak Mirna udah terbalaskan. Jasadnya juga udah dikuburkan. Dia akan tenang di dalam sana.